Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai sarana dan prasarana olahraga. Sebelumnya, perkenalkan dulu, nama saya Resiana Dia Sabrina, NIM 06061282025030, kelas Indralaya dengan dosen pengampu Bapak Syamsul Ranal, MKes, dan Ibu Destriani, MPD. Oke, di sini yang akan kita bahas mengenai hakikat, prinsip-prinsip, dan fungsi sarana dan prasarana. Yang kedua ada peran sarana dan prasarana olahraga pada pembelajaran. Dan yang ketiga ada implementasi pemanfaatan sarana dan prasarana pada jenjang SD, SMP, dan SMA. Lanjut, kita akan bahas yang pertama mengenai hakikat sarana dan prasarana. Nah, di sini eh, terbagi dalam dua kata, yaitu sarana dan prasarana. Sarana sendiri yang berarti fasilitas yang diperlukan dalam proses keberlangsungan belajar mengajar, baik yang dapat bergerak maupun tidak dapat bergerak, agar mencapai tujuan pendidikan berjalan dengan efektif dan efisien. Misalnya, bola, gawang, kun, dan lain sebagainya. Jadi sarana itu adalah alat yang bisa dipindahkan. Yang kedua ada prasarana. Prasarana sendiri yang berarti fasilitas secara tidak langsung menunjang jalannya proses pendidikan. Misalnya halaman, lapangan, kelas, dan lain sebagainya. Jadi prasarana di sini yaitu alat yang tidak bisa dipindahkan. Yang seperti contoh tadi ada lapangan, kelas, dan halaman. Lanjut, di sini ada prinsip-prinsip sarana dan prasarana. Yang pertama itu prinsip pencapaian tujuan. Merupakan sarana dan prasarana yang ada di sekolah dalam keadaan siap pakai. Yang kedua ada prinsip efisien. Merupakan pengadaan sarana dan prasarana harus dilaksanakan sesuai perencanaan yang ada. Yang ketiga ada prinsip administratif. Merupakan manajemen sarana dan prasarana memperhatikan undang-undang, peraturan, instruksi, dan petunjuk teknis yang ada. Lanjut masih di prinsip-prinsip sarana. Yang keempat ada prinsip kejelasan tanggung jawab. Merupakan manajemen sarana dan prasarana yang harus didelegasikan kepada anggota sekolah yang memiliki kewenangan. Yang kelima ada prinsip kekohesifan. Merupakan manajemen sarana dan prasarana harus terrealisasikan dalam bentuk proses kerja yang kompak. Tadi adalah 5 prinsip sarana dan prasarana. Lanjut kita ke fungsi sarana dan prasarana. Di sini fungsi sarana dan prasarana terbagi menjadi dua. Yang pertama ada memenuhi kebutuhan yang diperlukan di dalam sekolah. Yang kedua ada penunjang kegiatan belajar mengajar secara umum dan khusus bagi peserta didik agar dapat mencapai prestasi akademik ataupun non-akademik. Adapun peran sarana dan prasarana olahraga pada pembelajaran. Peranan sarana dan prasarana olahraga pada pembelajaran merupakan media pembelajaran yang berfungsi sebagai alat bantu untuk menunjang tercapainya tujuan pembelajaran. Jika sarana dan prasarana olahraga tidak memadai atau kurang baik, maka ini semua akan mempengaruhi belajar siswa. Jadi, sebagai pendidik atau sebagai guru harus dapat membuat peserta didiknya termotivasi untuk untuk melalui peranan sarana dan prasarana yang ada di sekolah tersebut dan terlibat aktif dalam kegiatan belajar, pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan serta cara belajar yang baik melalui berbagai usaha untuk mendorong, membangkitkan, mengembangkan, dan membina kekuatan jasmani seseorang.
Lanjut, di sini ada implementasi pemanfaatan sarana dan prasarana pada jenjang sekolah dasar. Nah, yang pertama itu melaksanakan fasilitasi sarana dan prasarana sekolah dasar dan pendidikan layanan khusus pada sekolah dasar. Yang kedua, melaksanakan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang peserta didik, sarana prasarana, dan tata kelola serta penilaian pada sekolah dasar dan pendidikan layanan khusus pada sekolah dasar. Masih diimplementasi pada jenjang sekolah dasar. Yang ketiga itu melaksanakan fasilitasi, pemberdayaan, dan penguatan kapasitas penyelenggaraan di bidang peserta didik, sarana dan prasarana, dan tata kelola, serta penilaian pada sekolah dasar dan pendidikan layanan khusus pada sekolah dasar. Yang keempat ada melaksanakan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang peserta didik, sarana prasarana, dan kelola serta penilaian pada sekolah dasar dan pendidikan layanan khusus pada sekolah dasar. Lanjut, ini ada implementasi pemanfaatan sarana dan prasarana di jenjang SMP. Yang pertama itu ada perencanaan kebutuhan sarana dan prasarana. Jadi, untuk mengetahui kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan pada suatu unit kerja, diperlukan data dan informasi tentang sarana dan prasarana pendidikan, baik yang ada maupun yang seharusnya ada sesuai ketentuan yang berlaku. Yang kedua ada pengadaan sarana dan prasarana pendidikan. Pengadaan sarana dan prasarana pendidikan adalah kegiatan penyediaan semua jenis sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan dalam rangka mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan sebelumnya. Lanjut ada inventarisasi sarana dan prasarana pendidikan. Jadi inventarisasi sarana dan prasarana pendidikan itu adalah kegiatan pencatatan atau pendaftaran barang-barang milik lembaga ke dalam suatu daftar inventaris barang secara tertib dan teratur menurut ketentuan dan tata cara yang berlaku. Yang keempat, pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan. Pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan adalah kegiatan untuk melaksanakan pengurusan dan pengaturan sarana dan prasarana agar selalu dalam keadaan baik dan siap untuk digunakan secara berdaya guna dan berhasil guna dalam mencapai tujuan pendidikan. Lanjut, penyimpanan sarana dan prasarana pendidikan. Penyimpanan adalah kegiatan yang dilakukan untuk menampung hasil pengadaan barang milik negara pada tempat yang telah disediakan, berupa parabot, alat tulis kantor, surat menyurat, maupun barang elektronik lainnya. Lanjut, yang keenam ada penghapusan sarana dan prasarana pendidikan. Penghapusan sarana dan prasarana pendidikan merupakan kegiatan untuk mengeluarkan atau menghilangkan sarana dan prasarana pendidikan dari daftar inventaris, karena sarana dan prasarana tersebut sudah dianggap tidak berfungsi, terutama untuk kepentingan pembelajaran di sekolah, atau sarana tersebut tidak layak untuk dipakai kembali. Lanjut, yang terakhir ada implementasi pemanfaatan sarana dan prasarana pada jenjang SMA. Yang pertama itu dalam penerapan perencanaan sarana dan prasarana pendidikan sekolah menentukan kebutuhan yang ingin diadakan atau yang ingin dibeli. Yang kedua, dalam penerapan pengadaan sarana dan prasarana pendidikan sekolah, melihat dulu fungsi dari kebutuhan yang ingin dibeli. Setelah itu, mengajukan proposal dengan daftar kebutuhan dan rincian dananya. Lanjut, dalam penerapan inventaris sarana dan prasarana pendidikan sekolah, mencatat sarana dan prasarana pendidikan di dalam buku inventaris dan buku golongan. Pencatatan inventaris dilaksanakan sekali setahun. Selanjutnya, dalam penerapan pemeliharaan dan sarana dan prasarana pendidikan sekolah,
Melakukan pemeliharaan secara berkala, bukan secara terus-menerus atau setiap hari. Sarana dan prasarana pendidikan yang mengalami kerusakan dilakukan rehab atau perbaikan. Lanjut, dalam penerapan penghapusan sarana dan prasarana pendidikan, setiap 8 tahun atau 10 tahun, sekolah melakukan penghapusan. Apabila sarana dan prasarana pendidikan tidak layak pakai lagi dan tidak bisa direhab, tidak bisa diservis lagi, penghapusan sarana dan prasarana juga dilakukan apabila sarana dan prasarana pendidikan rusak berat, dicuri, ataupun terbakar. Oke, baiklah, sekian dari saya mengenai sarana dan prasarana olahraga dan pada jenjang SD, SMP, dan SMA. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.